بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab yang paling pertama dan yang paling terpenting yang hendaknya dimiliki oleh setiap yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim, yaitu al-ikhlas, meniatkan dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuknya tanpa ada tendensi tertentu. Hal ini disebabkan karena Al-Quranul Karim merupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang tidaklah seseorang membacanya melainkan dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia ikhlas dalam membaca dan mempelajari serta mengajarkan Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan kemuliaan, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaklah masing-masing kita selalu mengoreksi diri untuk memperbaiki niat kita pada saat kita mempelajari Al-Quranul Karim atau mempelajari cabang-cabang ilmu yang lainnya secara umum. Sebab menuntut ilmu secara umum di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Dan satu ibadah diharuskan bagi seorang yang mengamalkannya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau kembali melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya. Dan hendaklah bagi seorang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim tidak memaksudkan dengan belajar atau mengajar itu untuk mendapatkan satu kepentingan dari kepentingan dunia. Min malin, apakah untuk mendapatkan harta, auriyasatin, ataukah untuk mendapatkan kepemimpinan, awijahah, ataukah untuk mendapatkan kehormatan, awirtifa'in ala aqranih, ataukah agar kemudian dia ingin mengangkat dirinya dibandingkan teman-temannya yang sederajat, aw thana'in 'indan nas, ataukah dia mengharapkan pujian yang datang dari manusia, aw sarfi wujuhin nasi ilaihi, ataukah untuk memalingkan wajah-wajah manusia agar wajah-wajah mereka
tertuju kepadanya. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya dari berbagai macam maksud dan keinginan, dari keinginan-keinginan selain dari ikhlas. Sebab itu akan merusak niat seorang yang menuntut ilmu. Sehingga hendaknya apabila seorang hendak mempelajari ataukah mengajarkan Al-Quran, dia semakin menguatkan dirinya bahwa dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memaksudkan pada saat dia belajar dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim untuk mendapatkan harta, ataukah untuk mendapatkan kedudukan, ataukah untuk mendapatkan pujian, kehormatan. Mau dikatakan sebagai ustaz, mau dianggap sebagai kiai dan yang semisalnya dari berbagai macam pujian. Kita kosongkan semua niat-niat yang buruk tersebut pada saat kita menuntut ilmu. Wala yashinul muqri'u iqra'ahu bitam'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi. Dan janganlah orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut menodai pelajarannya. Dia menodai pada saat dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka dia menodai pendidikannya ini. Dia menodai pelajarannya tersebut dengan mengharapkan suatu kelembutan, dengan mengharapkan satu penghargaan yang akan dia dapatkan dari sebahagian orang yang membacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Ya, maka ini juga penting bagi para pendidik, para pelajar, para pengajar yang mengajarkan ilmu. Maka jangan dia mengharapkan sedikit pun dari apa yang ada di tangan mereka-mereka yang belajar, ya, yang membacakan kepadanya Al-Quran ataukah yang menuntut ilmu. Nah, jangan dia mengharapkan sedikit pun berupa kelembutan ataukah ingin mendapatkan penghargaan. Sawa'un kana ar-rifqu malan aw khidmatan wa in qall. Apakah kelembutan itu atau penghargaan itu berbentuk harta ataukah pelayanan tertentu, bantuan tertentu, walaupun itu sedikit. Jangan dia mengharapkan itu. Semata-mata lillah. Dia mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengajarkan ilmu karena dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan dia untuk belajar dan mengajar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia setelah dia menuntut ilmu, maka dia pun harus keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan dia mengharapkan sesuatu dari apa yang akan dia harapkan dari murid-muridnya, dari yang belajar. Nah, walaupun itu sedikit, kata beliau, walau kana ala suratil hadiyah, bahkan walaupun bentuknya adalah bentuk hadiah. Walaupun bentuknya bentuk hadiah. Kenapa? Karena dia tidak memberikan hadiah itu kecuali karena mungkin dia pernah mengajar. Akhirnya dia mendapatkan hadiah. Khawatir jangan sampai ketika dia menerima hadiah tersebut akan merusak amalan ibadahnya, akan merusak niat dia pada saat dia mengajar. Allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilai, yang mana kalaulah dia tidak membacakan Al-Quran itu kepadanya, maka mungkin dia tidak memberikan hadiah itu. Ya, jadi seakan-akan hadiah ini merupakan imbalan dari waktu, ya, yang dia sempatkan untuk mengajar orang tersebut. Sehingga ketika orang itu memberikan hadiah, walaupun dalam bentuk hadiah seakan-akan bukan imbalan, tapi keadaannya seperti itu, maka hendaknya jangan dia terima. Nah, ya,
dikhawatirkan akan terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila seorang bekerja di satu pekerjaan, ya, dan ditugaskan dengan satu tugas, lalu kemudian dia mendapatkan hadiah, dia mendapatkan imbalan, ataukah dia mendapatkan sebuah penghargaan yang dia tidak mendapatkan hadiah tersebut kecuali karena dia bekerja di tempat itu, maka ini tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang, ya, untuk menjadi amil. Orang ini diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan oleh beliau untuk memungut zakat-zakat yang ada di tangan kaum muslimin. Jadi ditugaskan sebagai jabiz zakah, orang yang mengambil zakat, orang yang mengambil sedekah. Maka diutuslah orang ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berangkat dari rumah ke rumah, dari lembah ke lembah, menemui kaum muslimin untuk mengambil zakat-zakat mereka untuk diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini pulang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun, ya, menyerahkan apa yang telah dibayarkan oleh kaum muslim dari zakat tersebut. Tapi ketika dia menyerahkan, dia mengatakan, hadhihi lakum, ini adalah untuk kalian karena ini adalah zakat. Wa hadza li, adapun yang ini, yang bahagian ini adalah bahagianku. Diyali, dia hadiahkan kepadaku. Si fulan telah menghadiahkan kepadaku. Nah, adapun yang ini adalah bagian dari zakat, sedekah. Terimalah. Adapun yang ini adalah bagianku karena aku telah dihadiahkan oleh orang tersebut. Ya. Ketika aku berangkat ke sana, mendengarkan itu marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan marah beliau mengatakan, "Kenapa orang ini tidak duduk di rumahnya saja?" Ya. Afala qa'ada fi baitihi, atau fi baiti ummi, atau fi baiti abi, ataukah dia duduk di rumah ayahnya, ataukah duduk di rumah ibunya? Kira-kira ada enggak orang yang datang kepada dia lalu memberikan padanya hadiah? Ada enggak? Tidak mungkin, ya. Kenapa dia mendapatkan hadiah tersebut? Karena dia ditugaskan sebagai jabiz zakah, orang yang memungut zakat. Nah, karena dengan tugas itu dia mendapatkan hadiah. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, ya. Yang kalau dia tidak bekerja dengan pekerjaan tersebut, tidak mungkin dia mendapatkan hadiah itu. Tidak mungkin. Sehingga dari sini para ulama beristinbat dengan hadis ini, menunjukkan tidak bolehnya, ya, seseorang yang bekerja di satu tempat lalu kemudian dia mendapatkan hadiah yang kalau bukan karena pekerjaan dia di tempat tersebut, dia tidak mendapatkan hadiah. Dia tidak mendapatkan hadiah. Nah, seseorang bekerja di satu perusahaan, ya, mungkin ada tender, ada kontrakan. Nah, lalu beramai-ramailah mereka, para kontraktor, agar kemudian mereka lah yang diluluskan, ya, teken kontraknya. Maka bermacam-macam cara mereka. Ada yang dengan cara membawakan hadiah, ya. Ini cuma hadiah saja, enggak ada hubungannya dengan tender, enggak ada hubungannya, ya. Enggak ada hubungannya dengan teken kontrak, ya, padahal ketika diberikan hadiah itu kan hatinya sudah mulai condong, kan begitu. Walaupun bahasanya bahasa hadiah. Nah, ini tidak diperbolehkan karena di sana ada bentuk riswah, ya, sogokan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang menyogok dan yang disogok. Waliyadzubillah. Ya. Sehingga ini dalam perkara-perkara dunia, lah gimana dalam perkara agama? Dalam hal mendidik, dalam hal mengajar, ya.
Jangan sama sekali ada niat pada dirinya bahwa dia mengajar supaya mendapatkan pelayanan. Dia mengajar supaya mendapatkan imbalan dari murid-muridnya. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami akan memberikan dari kehidupan dunia itu. Namun dia tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirah. Jadi dia mengambil di dunia. Dia mendapatkan bahagian di dunia. Di akhirat dia tidak mendapatkan lagi. Kenapa? Telah dia habiskan pahalanya di dunia. Nah, ini sia-sia. Allahumma musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam suratul Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menghendaki dipercepat pahalanya untuk diberikan di dunia, kami akan percepat baginya. Ya, apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami inginkan. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Nah, maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami akan sempurnakan untuk dia. Dia akan mendapatkannya di dunia tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajar memang untuk mendapatkan kedudukan, ya telah dia dapatkan. Dia mengajar untuk mendapatkan harta dunia, telah dia dapatkan. Dia telah hidup dalam kemewahan. Dia mengajar dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia, telah dia dapatkan. Orang-orang telah memuji dia. Dia telah menjadi orang yang masyhur, waliyadzubillah. Dia dapatkan itu di dunia. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun. Allah hilangkan pahalanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan datangkan hamba tersebut dengan apa yang diamalkan. Ternyata amalannya itu tidak berarti, seperti debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ibadah jangan kita mencampuri dengan niat apapun selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar karena Allah, bukan untuk menjadi seorang tokoh. Kita mengajar juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk disebut-sebut oleh orang sebagai dermawan. Bukan untuk dikatakan orang sebagai orang yang Masya Allah, orang ini pandai, sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk itu. Semata-mata karena Allah. Karena akan sia-sia apa yang akan kita amalkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Walaupun kita beramal sebesar gunung Uhud, bahkan yang lebih besar daripada itu, yang kita amalkan dalam kehidupan dunia, akan tapi dicampuri dengan niat-niat yang menjauhkan seorang dari niat ikhlas, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan amalan-amalan yang seperti ini, amalan yang paling mulia, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berarti. Hadis Abi Musa al-Asy'ari, tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ar-rajulu yuqatilu syuja'ah, ar-rajulu yuqatilu liyura makanuh." Ada seseorang yang datang berperang dalam rangka untuk hanya sekedar menampakkan keberaniannya. Ada seorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, harta dunia. Ada seorang yang berperang agar kemudian diketahui kedudukannya, bahwa dia adalah seorang pemberani, dia adalah seorang pahlawan,
Fa ayyu dzalika fi sabilillah? Yang manakah dari model orang-orang yang berperang ini di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Adapun niat-niat yang lain karena untuk dikatakan sebagai pahlawan, karena hanya modal keberanian dan sebagainya, itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala." Barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu yang harus dituntut untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min aghradid dunya. Ternyata dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan salah satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa mithluhu ahadits katsirah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis ini peringatan, ya. Ternyata tidak setiap orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan akhir yang baik. Tidak setiap orang menuntut ilmu. Ya. Boleh jadi ada dua orang yang menuntut ilmu, yang sama tingkatannya, sama pelajarannya, sama kepandaiannya, akan tetapi yang satu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sedangkan yang satunya dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Apa yang membedakan? Niat. Masalah niat dia. Pada saat dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk apa? Ya. Oleh karena itu kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Boleh jadi ada satu amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat. Dan boleh jadi ada satu amalan yang besar akan menjadi kecil disebabkan karena niat pula. Ya. Bahkan jadi tidak berarti. Bayangkan amalan jihad ketika dicampuri dengan niat-niat yang selain ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mulia ini tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti di sisi Allah. Kenapa? Karena niat. Ya. Niatnya yang tidak benar. Menuntut ilmu semestinya dituntut dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Tapi ada orang-orang yang mereka menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ya. Apakah kedudukan, jabatan, kehormatan, pujian, gelar-gelar, ya. Mau dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai kiai waliyadzubillah, dianggap sebagai syekh, ya. Dianggap sebagai waliullah dan yang semisalnya dari niat-niat yang rusak ini. Rasulullah SAW mengancam, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian demikian jauhnya. Dalam riwayat yang lain dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Itu sudah tercium bau surga. Ini si fulan yang seperti ini niatnya dalam menuntut ilmu, ya. Baunya surga saja dia tidak dapatkan. Gimana dia akan masuk ke dalam surga? Ya.
Jadi bukan yang dimaksud bahwa dia boleh masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak mencium apa-apa. Bukan. Mencium baunya surga saja dia tidak dapatkan. Apalagi mau masuk ke dalam surga. Ya, ini uqubah. Siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat niat yang rusak. Apakah dengan demikian berarti dia kafir? Oh, tidak demikian. Ya. Namun ini adalah uqubah. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menunjukkan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga. Selama dia masih punya iman. Ya. Selama dia masih memiliki keimanan. Nah, akan dihukum terlebih dahulu. Akan diperlambat masuknya ke dalam surga. Nah, mungkin dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, sampai dalam kurun waktu tertentu yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian dia masuk ke dalam surga. Ya. Sehingga masuknya dia ke dalam surga tidak masuk ya seperti orang-orang yang awal masuk ke dalam surga. Oleh karena itu hadis-hadis yang seperti ini itu dijelaskan oleh para ulama bahwa selama seorang itu memiliki keimanan dalam hatinya, maka hadis-hadis ancaman tersebut ya yang dimaksud adalah mereka tidak masuk ke dalam surga, yaitu tidak masuk bersama dengan orang-orang yang awal masuk ke dalam surga. Nah, akan tetapi hendaknya kalau di kalangan orang-orang awam ya, ataukah di saat kita memberikan nasihat, biarkan hadis-hadis ini berlalu seperti itu ya. Tidak perlu kita tafsirkan. Nah, agar kemudian itu lebih mengena dalam hati mereka. Pada saat kita membacakan pada mereka hadis-hadis ancaman. Ya. Karena mungkin mereka para pelaku kemaksiatan. Kita bacakan hadis-hadis tersebut. Agar kemudian mereka takut. Ya. Jangan kemudian di hadapan orang-orang yang senang melakukan perbuatan kemaksiatan, kita memberikan harapan pada mereka. Tidak mengapa kalian. Yang penting kalian muslim. Pasti masuk surga. Jangan. Ya, itu bukan hikmah dalam berdakwah. Namun kita di saat berdakwah perhatikan dengan siapa kita berhadapan. Ya. Di kalangan para penuntut ilmu butuh untuk kita jelaskan yang seperti ini. Manhaj, metode ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nas-nas yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Namun pada saat kita beri nasihat, ataukah kita di hadapan orang awam, ataukah mereka termasuk di antara orang-orang senang berbuat kemaksiatan, biarkan hadis-hadis ancaman tersebut seperti itu keadaannya. Ya. Tidak masuk ke dalam surga, biarkan. Agar kemudian itu lebih ya mengena dalam hati mereka. Semoga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhu ahaditsu katsirah. Dan yang seperti ini hadis-hadis yang banyak. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم. Dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, Hudzaifah ibn al-Yaman, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk mendebati orang-orang yang bodoh. Jadi tujuannya menuntut ilmu agar dia menjadi orang yang jago dalam perdebatan. Na'udzubillah. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat melawan orang-orang yang bodoh, au yukathira bihil ulama, ataukah untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama, ya, agar kemudian dia pun bisa menampakkan dadanya di hadapan para ulama. Saya juga alim, ya. Kalau datang fatwa dari Syekh Fulan, ya, fa ana rajul wa huwa rajul, saya laki-laki, dia juga laki-laki. Wah, hebat sekali. Nah, ya. Nah, katanya si ulil jahli, ya,
Nah, pimpinan gerakan iblis, la'natullahi alaih, ya. Kalau ada pendapat, ya, dari para ulama, hum rijal wa ana rajul. Ya, saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Ya, saya bisa menafsirkan, mereka juga menafsirkan. Ya. Di hadapan kita ada nas Al-Quran. Nah, maka kita beriman kepada Al-Quran, walaupun berbeda cara kita dalam menafsirkan. Wah, hebat sekali. Ya. Sehingga agama Islam ini menjadi terkaburkan. Nah, tidak ada qawaid, tidak ada kaidah-kaidah, tidak ada prinsip-prinsip, ya. Seakan-akan Al-Qur'anul Karim hanya dijadikan sebagai lambang Islam yang dipajang. Seakan-akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya dijadikan sebagai bahan bacaan yang tidak bisa dimengerti. Cara mengartikannya dikembalikan masing-masing orang. Tidak boleh memaksakan dalam hal penafsiran. Anda menafsirkan, penafsiran Anda benar, ada kemungkinan salah. Saya menafsirkan, penafsiran salah, ada kemungkinan benar. Jadi dibiarkan orang yang tidak punya akidah, ragu terhadap agamanya. Ya. Anda boleh mengatakan akidah Anda benar, tapi ada kemungkinan salah, ada kemungkinan keliru. Saya boleh mengatakan akidah saya salah, tapi ada kemungkinan benar. Semuanya ada kemungkinan. Siapa yang berhak menjadi hukum? Allah, kata dia. Kapan? Di hari akhirat. Di dunia tidak ada yang berhak jadi hakim. Subhanallah. Talbis iblis. Nah, ya. Ini talbis dari kaum iblis. Dibiarkan Islam itu tidak punya kaidah. Sehingga setiap orang yang mau menafsirkan Al-Quran terserah. Ya, kita tidak boleh memaksakan dan kita tidak boleh melarang. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama Islam ini masih kurang, belum sempurna, kita tidak bisa memaksakan. Ya, lah itu pendapat dari sekian pendapat. Nah, kita harus berpandai-pandai untuk menghargai pendapat orang lain, kata dia. Nah, ini cara masuknya iblis, waliyadzubillah. Dibiarkan orang itu tidak punya usul, tidak punya prinsip-prinsip dalam berakidah, ya, tidak mengenal yang namanya ijma', kesepakatan para ulama dalam memahami nas-nas dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tidak mengetahui kadarnya para ulama salaf yang mereka menghabiskan umurnya untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang seperti ini, nah, kita khawatirkan termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu untuk mendebati orang-orang yang bodoh, menuntut ilmu untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, ataukah dia menuntut ilmu untuk mengarahkan wajah-wajah manusia kepada dia, agar orang-orang melihat dia. Siapa itu Ustadz Fulan? Masya Allah, Ustadz Fulan. Ya. Dengan itu tujuan dia menuntut ilmu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dari neraka. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu an-nar. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari riwayat Ka'ab bin Malik dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, walaupun dalam sebagian riwayat ada kelemahan, namun hadis ini banyak jalannya, ya. Oleh karena itu para ulama menghasankan hadis ini, termasuk di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, maka hadis ini ya ikhwan, ya, teguran bagi kita sekalian dalam hal menuntut ilmu semata-mata karena Allah, bukan untuk berdebat. Nah, tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dalam menuntut ilmu
agar kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya yang terang, di atas cahaya ilmu. Sehingga pada saat kita beribadah, kita plong rasanya. Kenapa? Karena kita di saat mengamalkan ibadah itu semuanya didasari dengan dalil-dalil. Itu bagi orang menuntut ilmu. Ya. Ada sebagian mereka tujuannya menuntut ilmu untuk berdebat. Nah, ini sudah awal pijakan dia dalam menuntut ilmu sudah tercela. Bagaimana hasilnya? Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pahala dia tidak dapatkan. Bahkan mendapatkan ancaman neraka waliyadzubillah. Ya. Tujuannya untuk berdebat. Agar dia menjadi seorang kritikus. Agar dia menjadi orang yang pandai berbicara. Agar dia menjadi orang yang bisa menguasai majelis. Dalam setiap pertemuan. Maka dialah dan dialah. Sehingga orang-orang tertuju kepada dia. Si fulan. Sehingga kalau dia yang hadir, maka orang bangga. Dengan itu tujuan dia dalam menuntut ilmu. Ingin mendebati orang-orang bodoh. Ya. Nah, ini tercela. Di dalam Islam, satu hal yang tercela apabila seorang itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat. Nah. Ya. Asal hukum berdebat adalah satu hal yang tercela dalam Islam. Ya. Jangan kita menjadikan agama ini ya selalu diarahkan untuk perdebatan. Nah. Apalagi di saat kita telah yakin, apalagi di saat kita telah membangun agama kita di atas konsep yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, pijakan para ulama salaf, manhajnya manhaj ahli sunnati wal jamaah, jelas dalilnya, ya, metodenya jelas, thariqahnya jelas. Lalu kenapa kita ingin bertukar pikiran dengan yang lainnya? Jangan. Pikiran kita sudah baik, jangan ditukar dengan yang kotor. Kan begitu. Nah, ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Kata orang ini, ya, wahai Abu Abdillah, inni uridu an ujadilah. Saya ingin berdebat dengan kamu, wahai Abu Abdillah. Sebentar. Saya ingin berdebat dengan kamu. Kata Imam Malik rahimahullah, adapun saya sudah berada di atas cahaya yang terang dalam agama saya. Saya sudah yakin dengan agama saya. Kalau kamu masih ragu dengan agama kamu pergi sana, ketemu dengan orang-orang yang ragu seperti kamu debati dia. Kalau saya sudah yakin, ya, mau diajak bertukar pikiran sama yang ragu, nanti saya akan jadi ragu. Kamu pergi aja sana. Nah, ya. Oleh karena itu para ulama sangat membenci yang namanya perdebatan. Sangat membenci. Tujuannya berkumpul apa? Untuk berdebat. Wah, ini sangat tercela. Terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, terpaksa para ulama itu melayani sebagian ahlul bid'ah. Ya, terpaksa. Dalam rangka untuk menampakkan kebenaran. Dalam rangka untuk idharul haq. Adapun hukum asalnya membiasakan debat, ya. Ini adalah satu hal yang tercela dan bukan dari manhaj as-salafus salih. Faslun, pasal yang berikutnya, wal yahdhar kullal hadar min qasdihi at-takaththura bi kathratil mushtaghilin alayhi wal mukhtalifin ilayhi. Dan berhati-hatilah dengan sebenar sikap berhati-hati, ya, min qasdihi takatsur, maksud dia dalam hal memberikan ilmu ataukah mengajarkan ilmu untuk mendapatkan banyak pengikut. Nah, tujuannya adalah untuk mencari massa yang terbanyak, sehingga dia pun, ya, menyampaikan ilmu, ya, tergantung apa yang disenangi oleh masyarakat. Ya,
yang kira-kira kalau dia menyampaikan ilmu akan mampu ya menarik perhatian banyak orang. Nah, semakin banyak semakin baik. Jadi sudah tidak diperhatikan lagi kaidahnya apa, ya, prinsipnya apa. Yang penting banyak orang yang ikut. Nah, walaupun harus tertawa-tawa, ya. Nah, sehingga macam-macamlah cara para pengkhutbah, ya, untuk menarik perhatian orang. Ada yang modelnya seperti pelawak, ya kan? Makanya tidak jarang dari kalangan para pelawak jadi khatib, ya, jadi penceramah. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang yang berkhutbah taunya melawak. Taunya melawak. Sehingga para pelawak pun menganggap bahwa ini adalah bidang kami. Kami juga berhak untuk menjadi para pengkhutbah. Iya kan? Nah. Jadi pelawak merangkap sekaligus sebagai ustadz. Allahul musta'an. Kenapa? Karena memang banyak para pengkhutbah, para dai taunya melawak, ya, membuat sesuatu yang membuat orang tertawa. Apakah dengan cara bercerita walaupun cerita itu dusta, yang penting orang tertawa. Nah, itulah tujuannya, ya. Nah, yang kira-kira banyak orang yang senang. Nah, ketika dia menyampaikan suatu tema. Apalagi kalau yang senang itu dari kalangan ibu-ibu. Ya. Semakin banyak para wanita, ibu-ibu yang datang, semakin senang dia. Nah. Ya. Pernah suatu ketika, ya. Nah. Kalau tidak salah di satu acara televisi, ya. Nah. Pas waktu itu saya di suatu tempat pagi hari, kebetulan di tempat itu ada televisi, ada siaran ceramah subuh. Nah, ceramah subuh dibawakan oleh salah seorang dai dari Jakarta. Nah, subhanallah, persis pelawak, persis, ya. Gak tahu ya kalau memang dia punya profesi sebagai pelawak, wallahu a'lam. Nah, dengan gerakannya, dengan gayanya, ya, suaranya tuh dirubah-rubah yang membuat orang tertawa. Nah, subhanallah, ya. Kalau seorang penuntut ilmu memperhatikan kondisi orang seperti ini, wajar nggak orang yang seperti ini jadi dai? Ya, mulutnya ya, setting sedemikian rupa supaya orang tertawa, gayanya demikian pula supaya orang tertawa. Nah. Ya, bukan berarti ketika kita berceramah kemudian kita nggak boleh tertawa, tidak. Ada tertawa yang memang suatu hal yang wajar, ada kejadian tertawa, nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi kalau dibuat-buat sengaja untuk bikin orang tertawa, ya, seakan-akan nggak asyik kalau nggak ada tertawanya. Nah, ini yang tercela. Nah, sehingga orang akan selalu memilih, apalagi kalau sudah mendekati Ramadan, ya. Cari ustadz-ustadz yang kira-kira kalau dia mengisi banyak orang yang senang karena ketawa. Nah, jadi dicari di jadwal itu, ya. Kalau malam ini jam ini ustadz fulan, wah ini pinter ini. Ini orang banyak tertawa kalau si fulan. Sehingga orang selalu mencari si ustadz ini. Nah, kapan? Malam keberapa si fulan? Oh, malam ke-5. Oh, saya akan hadir itu. Bagus itu ustadz, lucu. Ya. Jadi bagusnya itu karena lucunya, ya, bukan karena ilmunya. Wah, saya dapat faedah misalnya, bukan, tapi karena dia tertawa, senang. Nah, ya, Allahul musta'an. Nggak cukup dengan acara yang ada di televisi, ya. Nah, berbagai acara-acara lawakan, ya. Tambah lagi di masjid pun ternyata ada lawak di sana. Allahul musta'an. Ya. Begitu juga cara yang lain. Maksud mereka adalah untuk memperbanyak perhatian orang kepadanya. Bikathratil mushtaghilina alaih, dengan banyaknya orang yang menyibukkan diri kepadanya. Wal mukhtalifina ilaih, dan orang yang bolak-balik menuju kepada dia untuk belajar.
hati-hati. Wal yahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yantafi'u bih. Nah, ini juga. Dan hendaklah dia berhati-hati dari perasaan benci yang muncul pada dirinya ketika ada murid-muridnya yang ingin membacakan ilmu ataukah Al-Quran kepada yang lainnya dari orang-orang yang dia merasa dia mengambil manfaat darinya. Ya, ada seorang murid biasanya dia belajar ke kita. Nah, sekian lama murid ini belajar dan kita merasa bahwa kitalah yang mendidik dia. Tiba-tiba muridnya mengatakan, saya ingin belajar kepada Ustadz Fulan, saya ingin mengambil ilmu darinya. Lalu kita jengkel. Timbul perasaan benci. Apa aja ambil di Ustadz itu? Enggak cukup apa dengan ilmu yang ada sama saya? Ya. Kok ngambilnya ke Ustadz itu? Apa sih yang dimiliki Ustadz? Nah, mulai kan akhirnya muncul ihtiqar. Ya, merendahkan orang lain. Nah, biarkan. Ya. Dia ingin mendapatkan faedah dari yang lain, silahkan. Nah, biarkan para penuntut ilmu mereka mencari, ya, kepada siapa mereka mengambil manfaat. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Dan ini adalah musibah yang menimpa sebagian orang-orang yang mengajar yang bodoh. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi wa fasadi tawiyyatihi. Dan ini adalah satu hal yang jelas yang menunjukkan dari orang yang mempunyai ilmu tersebut menunjukkan buruknya niatnya dan rusaknya apa yang ada di dalam hatinya. Subhanallah. Ya. Maka ini perlu kita untuk mengoreksi dan mengoreksi diri kita. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah Ta'ala al-Karim. Bahkan ini adalah hujjah yang pasti yang menunjukkan bahwa dia mengajar bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Fa innahu law arada Allah taala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Sebab kalau yang dia maksudkan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengajar, dia tidak akan membenci. Terserah dia mau kemana. Yang penting dia menuntut ilmu, ya, dengan cara yang syar'i. Dia belajar kepada orang-orang yang memang dia punya ilmu dalam hal tersebut. Dari kalangan ahlus sunnah. Nah, maka tidak perlu dia membenci hal itu. Bal qala li nafsi, bahkan dia mengatakan kepada dirinya, ana aradtu ta'ada bi ta'limihi wa qad hasalat. Wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairi ziyadati ilmin fala atba alaihi. Hendaklah dia mengatakan kepada dirinya, saya ketika mengajar, tujuan saya untuk mengamalkan dan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan itu. Saya sudah mengajar, ya, dan di sana ada murid-murid, saya sudah mendapatkan, ya. Dan si fulan dia ingin membacakan atau mendapatkan ilmu dari selainku, yang mungkin di sana dia punya tambahan ilmu, maka silahkan, tidak tercela bagi orang tersebut untuk mengambilnya. Nah, ini kita harus berlapang dada, ya. Jangan kita merasa bahwa ilmu itu kita miliki semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan masing-masing orang itu punya kelebihan ilmu. Mungkin dimiliki oleh satu ustadz yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga hendaknya kita berlapang dada, ya. Di sana ada murid-murid yang ingin mendapatkan ilmu dari fulan, dari fulan, dari fulan. Fadhal. Nah, silahkan. Wa qad ruwina fi musnadil imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah. Dan telah kami meriwayatkan dengan sanad dalam musnad al-imam, dalam musnadnya seorang imam yang telah disepakati hafalannya dan keimamahannya, yaitu al-imam Abu Muhammad ad-Darimi rahimahullah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan, ya hamalatal ilmi
Wahai orang-orang yang membawa ilmu, wahai para pembawa ilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu yang kalian miliki. Fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang telah diilmuinya. Itulah alim. Ya, punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Dan ilmunya sesuai dengan amalannya, maka inilah alim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Kenapa? Karena para ulama tatkala mereka menuntut ilmu, maka mereka memiliki ilmu. Karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan ilmu tersebut ya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu. Itulah para ulama yang sesungguhnya, ya. Bukan para ulama punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Ya. Jadi orang yang alim, dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Sehingga ilmunya sesuai dengan amalannya. Punya ilmu, amalkan. Punya ilmu, amalkan. Nah, bahkan salah satu cara untuk menghafal satu ilmu dengan cara mengamalkan ilmu itu. Kata para ulama salaf, "Idza aradta an tahfadhal hadits fa'mal bihi." Amalkan hadis, ya. Ada hadis yang kita ketahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang dalam neraka? Kita tahu itu. Kita berusaha untuk mengamalkan. Ya. Sehingga pada saat kita mengamalkan, kenapa saya mengamalkan ini ya? Oh iya, karena ada hadis. Sehingga teringat dia. Nah, apalagi kalau di saat dia telah bersiap-siap, ya, untuk menghadapi seorang yang akan bertanya kepada dia. Nah, orang kalau sering taklim, ya, dalam keadaan dia ikhlas, ya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan terjadi perubahan. Ya. Terjadi perubahan. Kalau dahulu dia tidak ngerti baca Quran, lama-kelamaan dia pandai membaca Al-Quran. Kalau dahulu terjadi apa? Pakaiannya seperti pakaian orang awam, lama-kelamaan terjadi perubahan. Ya. Terjadi perubahan. Sedikit demi sedikit. Nah, sampai mungkin orang akan mengatakan bahwa wah, si fulan ustaz. Walaupun dia merasa bahwa dia bukan ustaz, ya. Tapi dari jenis pakaiannya, Masya Allah, selalu pakai kopiah, ya. Ya, mulai dia memelihara jenggotnya. Wah, ini ustaz ini. Nah, ya. Sehingga dengan hal itu, orang-orang akan mulai percaya kepada dia. Kalau dia sudah percaya, maka dia mulai bertanya. Nah, ustaz ini hukumnya apa ya? Nah, ya, mungkin hampir setiap kita mengalami itu. Nah, walaupun kita merasa, wah saya bukan ustadz ini. Antum berkali-kali mengatakan saya bukan ustadz. Mereka akan penuh percaya kepada antum. Nah, Masya Allah. Dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, itulah ilmu. Nah, sehingga dia selalu bersiap. Nah, ini daripada anak ditanya terus. Ya, sementara gak ada ustadz yang bisa saya arahkan ke sana. Ya, di tempat ini secara khusus. Wah, berarti saya harus belajar. Nah, ya, kalau ada yang tanya, nih minimal kita punya bukunya, ya, minimal kita punya buku, ini bukunya nih, kitabnya. Apalagi kalau kitab kuning, ya, walaupun kita belum bisa baca, ya, minimal kitabnya warna kuning. Alhamdulillah, orang sudah keteteran beliau, wah ini, subhanallah, dari mana ini fulan belajar? Nah, ya, baru setahun keadaannya sudah berubah, tiba-tiba sudah bisa baca kitab. Dapat malam Lailatul Qadar di mana sih? Ya. Nah. Ya. Seperti itu keadaannya. Sehingga akhirnya dia pun selalu berusaha untuk menghafal ilmu tersebut. Satu persatu, subhanallah.
Bayangkan kalau satu hari kita menghafal satu hadis, walaupun itu ringkas. Ya. Walaupun satu hadis. Ya. Subhanallah. Kira-kira sebulan sudah berapa banyak hadis yang kita hafal. Setahun sudah bisa jadi khatib. Ya. Naam. Jarang para pengkhutbah ada yang bisa menghafal innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jarang. Nah. Ya. Apalagi sampai pada akhir ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang kaget ini muqaddimahnya saya sudah panjang. Ya. Ini ustaz beneran ini yang seperti ini. Ya. Nah. Ya. Baru muqaddimah sudah panjang. Jarang ustaz yang bisa seperti itu. Ya. Nah. Apa yang kita miliki? Sampaikan. Baligh anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kata Nabi SAW. Walaupun itu satu ayat. Yang kita ketahui maknanya. Kita ketahui tafsirnya. Kita ketahui cara pengamalannya. Kita mengetahui satu hadis Nabi SAW. Kita sampaikan. Itu bermanfaat. Subhanallah. Kalau ada satu orang yang mendapatkan diri dengan sebab kita mendapatkan pahala. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Dan akan muncul beberapa kaum yang mereka membawa ilmu. Tapi ilmu itu tidak melewati kerongkongan mereka. yakni tidak sampai ke hatinya. Ya, hanya bisa ngomong saja. Nah, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, tapi tidak sampai ke hatinya. Tidak sesuai ilmu yang dia miliki dengan amalan dia. Nah, yukhalifu amaluhum ilmahum, amalannya menyelisih ilmunya. Dia punya ilmu banyak, Masya Allah, tapi amalannya kosong. Ya, belajar di mana? Belajar di Makkah. Berapa tahun? 15 tahun. Nah, 15 tahun belajar di Makkah. Nah, di mana Allah? Di mana-mana. Ngapain nanti belajar di Makkah? Di mana itu? Hah? Jangan-jangan belajarnya di Alwi Al-Maliki. Nah, seorang ahlul bid'ah, alhamdulillah sudah tewas, ya, sudah mati. Nah, ya, jadi mungkin saja ada yang ngaku belajar di Makkah, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, karena di sana selain dari dakwah ahli sunnah tidak akan mungkin dibiarkan menyebar, tidak mungkin. Dakwah sufiyah sembunyi-sembunyi mereka. Alwi Al-Maliki tidak punya majelis terang-terangan, enggak. Orang datang ke rumah, ya, datang ke rumahnya, apalagi dari orang Indonesia yang paling banyak. Nah, datang ke sana, ya, kalau sudah ketemu Al-Maliki, oh, macam-macam sudah. Dicium tangannya, dicium kepalanya, ambil kabar barokah dari dia. Nah, ya, entah setelah mati, katanya ada Syekh Sufi lagi yang orang-orang Indonesia sebagian ke sana di Madinah. Nah, entah siapa namanya. Nah, tapi majelis umum nggak punya mereka. Nah, ya, nah yang seperti ini, ya, kadang-kadang menampakkan kebanggaan, belajar di sini, belajar di sini, belajar di sini, punya sanad ini, punya sanad itu, tapi amalannya nggak ada. Bahkan yang nampak adalah dia menyebarkan bid'ah. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, dan batinnya menyelisihi zahirnya. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'da, mereka duduk berhalaqah-halaqah, sebagian mereka berbangga terhadap sebagian yang lain. Allahumma musta'an. Hatta inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yada'ah. Sampai-sampai ada seseorang, dia marah kepada teman duduknya ketika teman duduknya ini pergi ke tempat lain dan meninggalkannya. Ya. Dia marah kalau ada muridnya pindah guru, ingin menuntut ilmu di tempat yang lain. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang amalan-amalan mereka tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis-majelis mereka. Ini dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Waqad sahhani al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, dan telah sahih dari al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm, yakni ilmahu wa kutubahu, ala alla yansiba ilayya atau ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku sangat menginginkan kalau manusia mereka belajar ilmu ini, ilmu agama ini, ya, yaitu kalau orang-orang belajar dari Imam Syafi'i dan mereka mempelajari kitab-kitabnya Imam Syafi'i, agar kemudian tidak dinisbahkan kepadaku satu huruf pun dari ilmu tersebut. Ya. Nah, tidak dinisbahkan satu pun, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Khawatir jangan sampai ketika dinisbahkan, oh ini saya belajar dari Imam Syafi'i, maka orang akan memuji dia. Nah, maka ini menunjukkan tanda keikhlasan, ya. Nah, biarkan seorang itu menuntut ilmu kemana mereka mau, ya, dari tempat-tempat yang bermanfaat, dari majelis-majelis ahlus sunnah, mereka menuntut ilmu sunnah, walhamdulillah, ya, akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita marah ketika dia berpindah guru, ya jangan, ini tidak sepantasnya. Kita adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walhamdulillah, ya, setitik dari ilmu yang ada, setitik. Nah, yang lain mereka mungkin lebih banyak ilmunya dibandingkan kita. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini hendaklah kita berlapang dada, ya, menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di antara orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan menuntut ilmu. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.